Sesi pertama tadi saya berbicara tentang kehendak Tuhan, tapi yang saya ambil dari Mazmur 37. Maka yang tadi datang di ibadah pertama, ibadah kedua pasti diberkati lagi. Karena temanya sama, tapi teks yang diambil berbeda. Oke, saya tadi sudah perkenalkan diri saya. Saya baru pertama kali juga melayani di tempat ini. Nama saya Petra, istri Yola, 2 orang putri. Tuhan kasih buat kami, itu Kalista dan Shalom. Dan kami semua full time melayani Tuhan. Oke, tadi pagi saya berbicara tentang kehendak Tuhan, sesi pertama. Sesi kedua juga temanya sama kehendak Tuhan, tapi teks yang dia mau diangkat yang berbeda. Yaitu begini, kita susah untuk dapat mengerti tentang kehendak Tuhan tanpa punya hubungan baik dengan Tuhan. Jangan mengklaim bahwa segala sesuatu kehendak Tuhan tanpa komunikasi dengan Tuhan. Saya takutnya kita tidak punya waktu komunikasi dengan Tuhan dan kita mengklaim itu kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu hanya tafsiran dan ilusi kita. Karena sering sekali orang mengatakan ini udah benar, itu yang salah. Kita sudah mengambil porsinya Tuhan dan kita sedang mengambil domainnya Tuhan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi yang benar adalah firman itu harus dibentangkan dan firman itu yang menilai benar atau salah. Yang setuju katakan. Saya tahu memang di bawah Paniko semua diwajibkan untuk baca Alkitab. Tadi pagi saya bilang begini, orang datang ke gereja itu tidak perlu lagi dipaksa. Berdoa, baca firman Tuhan, memberi, melakukan sesuatu, melayani Tuhan, itu gak perlu dipaksa. Kalau orang sudah mengalami Tuhan, yang kayak gitu-gitu udah bagian yang penting lah. Sudah biasa gitu. Karena kalau orang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, hubungan intim, itu saya bagus tadi saya bacanya itu. Hubungan intim itu keakraban kan. Ada ikat satu sama dengan lain. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan benar, kita punya pengalaman manis dengan Tuhan benar, datang ke gereja itu gak perlu disuruh lagi. Ada atau tidak ada, kita memang datang ketemu dengan Tuhan. Berdoa gak perlu disuruh lagi. Tapi memang itu komunikasi kita dengan Tuhan. Baca Alkitab gak perlu disuruh lagi. Karena lewat firman itu kita mengerti tentang Tuhan yang besar. Memberi gak perlu disuruh lagi. Karena kenapa? Masalah memberi itu udah hakikat saya dan Tuhan itu. Karena ingat baik-baik, segala sesuatu yang dipaksakan, pasti kita salah. Tapi segala sesuatu yang lahir dari hati yang paling dalam, itu lewat sebuah proses pengalaman manis dengan Tuhan. Nah ini dia, jadi kita mau hari ini, yaitu bagaimana? Saya tidak paksa Bapak Ibu Saudara untuk mengalami Tuhan. Karena pengalaman manis dengan Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan secara pribadi. Saya juga tidak pernah ngotot selama ini melayani Tuhan. Setiap saya khotbah orang harus ngerti khotbah saya apa. Nggak mungkin. Karena yang membuat hati kita mengerti hanya Roh Kudus yang bisa dalam hati kita. Tidak ada yang lain. Terus saya nggak boleh ngotot, ayo Bapak Ibu Saudara percayalah sama saya ngomong. Nggak bisa juga saya ngomong begitu. Masalah orang itu diubah, masalah orang itu nggak diubah bukan domainnya saya, tapi domainnya Tuhan. Kita hanya menyampaikan aja kok isi hati Tuhan. Masalah ngerti nggak ngerti bukan urusan kita lagi, tapi urusannya Tuhan. Yang setuju katakan. Akhirnya apa kita nggak capek ngurus orang. Kalau nggak kita capek Bapak Ibu Saudara, di keluarga kita pasti ada yang jadi batu sandungan. Atau ada orang-orang yang jadi batu sandungan. Tiap hari kita berdoa supaya dia bertobat. Tiap hari kita berdoa supaya dia diubah Tuhan. Tapi nyatanya dia gak diubah Tuhan. Capek gak kita? Capek. Capek hati, capek waktu, capek tenaga. Semua kita capek akhirnya. Akhirnya kita mikirin dia. Gara-gara dia kita mati. Lucu. Terus kita mati, malaikat tanya, kenapa kamu mati? Mikirin dia. Dia masih hidup, kamu mati. Unik nih. Gak mau deh. Pelayanan itu capek. Yes. Kalau hati kita terlalu dibuka berat, repot dong. Ingat baik-baik ya. 17 tahun saya melayani Tuhan. Dulu saya hidup gak benar. Jualan narkoba saya dulu. Jakarta, Singapura, Jepang. Jepang, Detroit, Washington DC. Baltimore, Delaware, New Jersey, Philadelphia, New York. Jualan narkoba saya dulu. Saya dipanggil Tuhan, maka saya hari ini jadi seperti ini. Dulu kalau kita jualan narkoba, ketemunya sama bandit semua. Gak suka. Nggak ada duit, jangan ambil. Ada duit, ambil. Kamu macam-macam kita tembak. Begitu. Antara mati dan hidup beda tipis. Tapi sekarang beda setelah saya melayani Tuhan. Ngeri. Mati sama hidup sama tipisnya. Waduh, saya dulu ekspektasi saya melayani Tuhan itu. Saya pikir semua orang malaikat. Ternyata setannya banyak banget. Pak, Bu yang sudah lama ikut Tuhan nih. Ya, jangan kecewa ya jadi orang Kristen ya. Jangan kecewa ya dengan pelayan Tuhan. Jangan kecewa. Kita lihat Tuhan aja deh. Ngeliat manusia capek punya kita percayalah.
Saya masuk sekolah teologi nih. Pikiran saya semua kakak kelas saya malaikat. Setan semua. Ngomongnya kasarnya minta ampun. Tidur pakai pakaian dalam begitu loh. Dia iri sama kita, baju kita disobek. Ini kakak kelas saya mau besok mau diwisuda. Bisa begitu tuh orang. Kalau ketemu jemaat, shalom, apa kabar? Kalau ketemu berdua, tusuk-tusukan. Dahsyat. Pelayanan rohani itu dahsyat. Ingat ya, bukan di sini mantap. Aduh. Kalau kita di sekolah kan gini, kita punya karyawan kita nggak bener, kita kasih SP1 loh. SP2, SP3 kita ngomong, daripada saya pecat kamu maunya bagaimana? Kamu resign aja deh, daripada saya pecat kamu. Itu fair loh, kalau pelayanan rohani nggak begitu. Bagus Pak, bagus. Tahu besok hilang aja. Unik banget loh. Pendeta kalau salah, semua orang pada teriak, salibkan dia, kalau bisa jangan diturunin. Coba kalau pendeta salah, nggak mungkin diundang lagi. Seolah-olah dia udah habis, masuk neraka, habis, selesai. Tapi kalau jemaat salah, ampuni dia Pak. Kita kadang-kadang serba salah. Itu posisi kita hari ini. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ada di tempat ini. Ngomong surga gampang, nginjak bumi yang berat. Pokoknya kalau ngomong surga bicaranya damai. Tapi kalau nginjak bumi penuh dengan sengat dan masalah. Tapi bagaimana dengan masalah itu kita tetap tersenyum. Itu yang luar biasa. Yang setuju katakan. Buka Alkitab Kejadian 22 ayat 1 sampai selesai waktunya. Saya ngikutin waktu aja. 38 selesai. Yuk kita baca yuk. Kejadian 22 tentang Abraham. Abraham dulu namanya bukan Abraham tapi namanya apa? Abram. Berubah menjadi apa? Oke, Sarah dulu namanya siapa? Berubah menjadi? Oke, hidup ini adalah sebuah proses. Itu dia ya. Yuk kita lihat kehendak Tuhan itu bagaimana? Lewat proses yang panjang. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan selesai. Mari kita baca yuk, Kejadian 22. 1, 2, 3, ya. Allah mencoba, stop. Allah mencoba apa? Oke, namanya udah berubah kan? Abraham menjadi apa? Pertanyaan saya, dia udah punya istri sama anak atau belum? Saat ini udah punya istri sama anak atau belum? Saya ulang lagi, udah punya istri atau anak atau belum? Wah ini khotbah sama saya mikir loh, saya kasih tahu loh. Kita tanya jawab terus supaya nggak tidur. Oke, dia udah punya istri sama anak atau belum? Sudah? Oke, sekarang saya mau tanya. Kalau begitu dia punya istri sama anak, kita baca ini sekali lagi ayat yang pertama. Yuk, 1, 2, 3, ya. Setelah semuanya itu, Allah, ia berfirman, Abraham lalu sahutnya apa? Di samping dia ada Sarah nggak? Ada. Ada Ishak nggak? Ada. Pertanyaannya, kenapa Allah hanya ngomong sama Abraham? Itu penting. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa Allah tidak ngomong sama Sarah dan Ishak, tapi dia hanya ngomong sama Abraham? Artinya apa? Setiap pribadi di tempat ini, Allah mentreatment kita secara personal. Yang setuju katakan. Jangan menganggap bahwa pengalaman kita lebih benar daripada yang lain. Nggak boleh. Itu subjektif. Yang objektif hanya firman Tuhan. Yang setuju katakan. Apa yang dialami suami sama apa yang dialami istri pasti beda. Percayalah. Yuk Pak, Bu, ini ada yang datang dengan satu keluarga penuh misalnya. Komplit, ada istri sama anak semua komplit, suami bareng. Selesai khotbah saya ini, kan keluar pasti makan siang, waktunya makan siang kan. Waktu makan siang di meja makan, bahas khotbah saya, pasti semuanya berkatnya beda-beda. Kenapa demikian? Roh Kudus berbicara kepada kita selalu kreatif dan penuh dengan inovatif. Yang setuju katakan. Artinya apa? Ingat baik-baik. Pak, Bu, saya mau sampaikan. Jangan paksa Tuhan. Kalau orang itu belum dijamah Tuhan. Biarkan waktu Tuhan yang tepat. Pasti orang itu dijamah Tuhan. Yang setuju katakan. Pribadi lepas pribadi loh. Orang masuk surga itu bukan berdasarkan family name ya. Orang masuk surga itu berdasarkan pribadi ya. Jadi kalau bapaknya masuk surga, ibunya masuk surga, anak belum tentu masuk surga. Itu pribadi. Maka bawa keluarga kita untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya. Yang setuju katakan. Ayat berikutnya kita baca. 2. 1, 2, 3, ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau, yakni, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia sebagai korban, pada salah satu gunung yang akan kukatakan. Sekali lagi kita baca ayat yang kedua, 1, 2, dan 3. Firman-Nya, ambillah, stop. Abraham anaknya 1 apa 2? 1 apa 2? Yang 1 coba angkat tangan. Yang 2 coba angkat tangan. Yang tunggu benar coba angkat tangan.
1 apa 2? 2 apa 1? Oh iya udah benar, udah Pak. Ini sarjana teologi semua. Khotbah berhenti kalau begitu. Anaknya berapa? Sebelum Ishak dia punya anak gak? Siapa namanya? Ibunya siapa? Ngaku dong kalau berbuat. Sekarang saya mau tanya, Abraham sama Sarah kehendak Tuhan atau tidak? Ya. Sama Hagar kehendak Tuhan enggak? Sudah pasti bukan. Sama Sarah kehendak Tuhan enggak? Sama Hagar kehendak Tuhan enggak? Dia cinta enggak sama Hagar? Punya anak kan? Itu laki-laki. Loh, Yakub itu suka sama siapa? Rahel. Kerja berapa tahun? 7 tahun. Dapat Rahel gak? Dapat siapa? Lea. Sekarang saya mau tanya, dia sama Lea cinta gak? Punya anak kan? Itu laki-laki. Kerja lagi gak 7 tahun? Jadi 14. Dapat Rahel kan? Terus dia bilang apa? Gak ada rasanya 14 tahun kerja seperti 1 hari karena cintanya yang kuat. Dia lebih cinta pada Rahel. Yakub sama Rahel kehendak Tuhan, sama Lea sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Amin. Ayo Pak, Bu. Pasangan hidup kita hari ini kehendak Tuhan atau tidak? Salah jawab dicubit punya nih. Kehendak Tuhan atau tidak? Tidak semua orang diberkati di gereja kehendak Tuhan. Kok bisa begitu ya? Ya, diizinkan dan atas pengetahuan Tuhan. Kok bisa begitu? Nyatanya banyak yang diberkati cerai itu. Kalau kehendak Tuhan gak boleh cerai. Pak, tapi ego. Siapa suruh ego? Aku beda visi. Kenapa gak ngomong dari awal visi? Kebanyakan misi sih baru visi. Gak gampang loh. Jadi bagaimana kehendak Tuhan gak? Pasti kehendak Tuhan. Kenapa? Setiap ada masalah selalu ada jalan keluar. Yang setuju katakan. Itu yang membuat kita kuat hari ini. Amin. Oke, anaknya berapa sekarang? Pertanyaan saya sederhana. Kok dibilangnya, Abraham serahkan anakmu apa? Tuhan ini kok unik ya. Pilih kasih dia ya. Harusnya Tuhan tuh ngomongnya apa? Abraham, anakmu tuh 2. Yang paling kamu kasih itu, Ishak kasih sama saya. Tapi dia bilang anakmu yang tunggal. Terus Ismail itu siapa? Ismail itu anaknya siapa? Ismail itu diberkati? Yes, diberkati. Tapi ingat, Ismail hanya dipanggil, tapi tidak dipilih. Ishak bukan hanya dipanggil, tetapi dia dipilih. Lebih dalam daripada itu, covenant, anak perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, kita ada di tempat ini, udah benar. Kita percaya iman kepada Kristus sudah benar. Karena kenapa? Kita tidak pernah salah, dan kita tidak pernah jalan yang keliru. Karena di tempat ini, kita sudah di posisi yang tepat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waduh, kita bersyukur loh punya Tuhan yang besar. Aduh, hebat ya. Ismail diberkati, diberkati. Apa nggak hebat Timur Tengah? Minyak di mana-mana. Timur Tengah kayanya minta ampun. Dibilang kok sama si Abraham, sama si Allah kepada si Ismail sama si Hagar, udah kamu nggak usah sedih, santai aja. Saya buat kamu diberkati juga kok. Bintang di langit, pasir di lautan, itulah keturunanmu. Engkau seperti keledai liar, engkau akan megang pedang dan saudaramu itu akan menjadi musuhmu. Timur Tengah itu kaya raya minta ampun. Sampai hari ini, yes, diberkati, diberkati. Tapi ingat baik-baik, sekarang Timur Tengah ribut di mana-mana. Kenapa? Nubuatan Allah yang sudah tergenapi. Bahwa engkau akan perang dengan saudaramu. Mereka akan perang terus. Kenapa Indonesia gak perang? Karena gak pernah dinubuatin sama Tuhan. Ismail dinubuatkan begitu. Ya udah itu udah terjadi begitu. Kenapa memang begitu? Jangan tanya sama saya, tanya sama Tuhan. Dia lakukan itu. Maka tadi pagi saya bilang apa? Kenapa Israel paranoid, negara yang paranoid, yang selalu perang terus Israel begitu. Selalu maunya perang terus, Israel begitu. Kenapa? Karena perkataan itu lupa ditarik. Waktu ketika Yesus mau disalibkan, dan kemudian Pilatus bilang, orang ini gak salah apa-apa kok. Saya gak tanggung loh darah orang ini. Rakyat pada bilang, kalau kamu gak mau tanggung darah orang ini, biar kami tanggung bersama dengan anak-anak kami. Kata itu lupa ditarik sampai hari ini. Pantas aja sekarang Israel penuh dengan darah. Kenapa? Kalimat itu lupa ditarik. Maka hari ini kita harus ngomong perkataan yang positif. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Waduh, anak yang tunggal. Yaitu siapa? Harus dia apa? Tuhan itu menguji kita, bukan sesuatu yang kita benci. Dia uji kita sesuatu yang sangat kita cintai dalam hidup kita. Percayalah. Semua.
Harta kita begitu kuat, diuji lo, ambil lo buat saya. Istri, diuji lo, ambil buat saya. Nggak gampang. Segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita diambil oleh Tuhan. Dan itu menjadi ujian terberat dalam hidup kita. Ini sederhana aja Bapak Ibu Saudara. Yang berangkat dari rumah berdoa, yang sudah mempersiapkan persembahan. Ada nggak? Dari rumah udah berdoa nih, Tuhan aku mau memberikan persembahan pada Tuhan nih, ntar ke rumah Tuhan. Jarang tuh. Nanti pas persembahan lagi diedarkan, baru ambil semua dari dompet. Salah ngambil nggak ada kembaliannya. Apa yang udah masuk nggak bisa keluar lagi, percayalah. Kita kasih banyak, Tuhan gak kaya, kita kasih sedikit, Tuhan tidak miskin. Kalau kita tidak kasih, kita yang rugi. Karena engkau pasti ditutup berkatnya oleh Tuhan. Sederhana banget. Kain dan Habil itu diterima bukan karena konten persembahannya. Kalau berdasarkan konten, itu berarti Allah materialistis. Karena Habil itu kasih peternakan, yang satu palawija. Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati. Yang satu kasihnya sebagian, yang satu memberikan yang terbaik. Itu dia. Hari ini yang dipentingkan adalah masalah hati untuk diberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yuk ayat 3. Sekarang lompat 3. Masih panjang soalnya waktunya. Ayatnya juga panjang banget soalnya ini. 1, 2, 3. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta siapa? Anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Ini ayat ada sesuatu yang harus kita kritisi nih. Tadi malam Abraham tidur sama siapa? Pasti sama Sarah dong, benar kan? Oke, yang harus dipersembahkan itu siapa anaknya? Ishak. Ishak itu ibunya siapa? Sarah. Harusnya. Ini logika aja, logika. Harusnya waktu Abraham bangun pagi-pagi, dia ngomong sama istrinya Sarah. Harusnya gitu. Ma, ini Ishak. Allah minta dipersembahkan. Ngomongnya begitu. Tapi di ayat 3 ini jadi beda. Kalimatnya begini. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini ada sesuatu yang luar biasa nih. Yaitu apa? Abraham tidak ngomong sama Sarah. Tapi dia hanya kasih tahu Ishak sama 2 orang bujangnya. Ini jadi masalah serius loh. Kenapa dia tidak mau ngomong sama Sarah? Ini penting. Yuk, sekarang ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Kalau saya jadi Abraham, ibu-ibu jadi Sarah. Kira-kira kalau saya ngomong, Bu, anak kita yang tunggal ini mau diserahkan buat Tuhan. Kira-kira jawaban kita apa, Ibu? Oh, pantas gak cocok deh. Pantas gak cocok. Kalau begitu Abraham tidak mungkin disebut sebagai bapak orang beriman. Karena kenapa? Abraham tahu persis pasti Sarah jawabnya tidak. Sarah kan ngomong, kamu tega ya? Aku dan nenek-nenek hamil dia. Orang banyak ngomongin saya. Saya sudah besarin dia, sekarang kamu suruh persembahkan. Enggak mungkin saya kasih kamu. Artinya Abraham gagal dalam percobaan di situ. Kalau gagal di situ, maka gereja ini tidak ada. Kalau gagal di situ, maka kita hari ini nggak hadir. Kalau gagal di situ, maka hari ini saya tidak bisa khotbah. Kenapa? Tidak mungkin ada terjadi peristiwa itu. Tapi Abraham karena tidak mau kasih ngomong, takut dia gagal yang kedua kali. Ingat perhatikan, Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit pasir di lautan. Good. Sarah mati hid. Tidak mungkin lagi subur. 3 orang datang ke Mamre, yaitu angelic form, malaikat. Ngomong sama Abraham, bilangkan sama istrimu, pasti istrimu tuh hamil. Istrinya tahu, dia udah tua gak mungkin hamil. Dia tertawa di tenda. Malaikat datang. Kenapa kamu tertawa? Gue gak ketawa. Dia nyangka loh, selesai. Oke. Maka karena Sarah tidak tunggu waktu Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan. Dia ngomong sama Abraham. Pak, itu ada budak kita namanya Hagar. Kamu tidur saja sama dia. Abraham nolak, tidak. Karena kenapa? Dia langsung lakukan itu, punya anak namanya Ismail. Ingat baik-baik. Abraham tidak mau salah yang kedua kali. Maka dia tidak mau bicara sama Sarah. Tidak semua hal harus disampaikan di ruang publik. Hal yang prinsip perlu dibicarakan serius. Hal yang teknis tidak perlu dibahas. Karena kenapa? Tidak semua hal harus dihumbar dengan terbuka. Karena ada bagian-bagian penting yang tidak perlu dibahas. Karena masalah simpel bisa menjadi masalah yang serius. Karena banyak yang gak penting yang selalu kita bahas hari ini. Yang serius kita bahas sampai dengan ada jalan keluar. Yang setuju katakan. Saya kalau punya masalah pelayanan selalu cerita sama istri saya. Tujuannya apa sih? Dia dengar.
Karena dia nggak tahu kondisi pelayanan. Saya nggak suruh dia kasih tanggapan. Jadi saya datang, saya cerita masalah pergumulan saya tentang pelayanan. Terus dia malah nyalain saya. Makanya Pak, jangan begitu, beban saya makin berat. Mulai saat itu setiap punya masalah saya nggak mau cerita sama dia. Setiap punya masalah pelayanan saya nggak mau cerita. Setiap dia tanya, bagaimana Pak pelayanan? Bagus, bagus. Yang penting aman aja, aman. Tapi ini contoh praktis nih. Saya pelayanan di salah satu perusahaan ibadah karyawan hari Jumat. Di daerah Office 8 Tirtayasa Blok S. Saya datang jam 11, jam 12 ibadah. Kalau saya datang jam 11 takutnya karyawan itu sibuk ngurusin saya. Akhirnya nanti terbengkalai dengan pekerjaan mereka masih ada sisa waktu 1 jam. Ya udah, akhirnya saya cari tempat makan di Pacific Place, belakang itu ada restoran Manado, Beautica. Ya saya pikir saya makan siang di situ deh, nggak usah ganggu tuh orang kantor. Jadi situ kan deket cuma 5-7 menit lah sampai. Jadi saya turun dari mobil, supir turunkan, saya turun dari mobil. Saya lihat tuh Beautica kan restorannya kan kaca semua tuh. Kaca semua kan. Saya lihat di dalam ada ibu-ibu cantik. Umur 30, range 40 lah. Cantik lah. Standar saya tinggi kalau masalah cantik. Ingat ya, pendeta itu status. Terdiri darah dan daging. Masih ada hasrat dan keinginan. Jangan munafik, jangan munafik. Yang membedakan apa? Kalau pendeta itu ada hasrat keinginan, belum mulai langsung diblok. Kalau jemaat beda. Udah mulai jalan dulu baru diblok di depan. Biasanya gitu. Ada perbedaan di situ, ada perbedaan di situ. Ini ketawa mengalami apa enggak sih? Gitu. Jadi ini ibu 2 cantik senyum sama saya senyum. Waktu saya senyum gitu, saya pernah nggak senyum, ada gembala sidang bilang gini sama saya, Pet, pekerja saya ketemu kamu di mall, kamu disenyumin, kamu jutek, kamu nggak mau senyum. Wah Pak, saya takut pas senyumin orang. Saya pernah senyumin orang, tiba-tiba dia nggak senyum sama saya, dia senyum sama belakang malu, dia senyum sama orang ini. Jadi saya serasa GR sendiri. Wah salah nih kayaknya. Jadi kali ini ya dia senyum, saya senyum juga karena ingat dari gembala ini gak enak lah. Jadi saya senyum, dia juga senyum. Saya senyum. Saya berhenti senyum, dia senyum terus. Ini masalah buat saya. Saya berhenti kok dia senyum terus, wah bahaya nih. Saya masuk ke dalam, saya pesan makanan, oke. Kalau dia jemaat yang baik pasti dia bilang ini, Shalom Pak Pendeta, pernah khotbah ya di gereja saya. Begitu tuh kalau jemaat yang baik. Atau jemaat yang baik itu kadang-kadang gak tegur. Tiba-tiba langsung bayarin makan pendeta. Biasanya jemaat gitu kalau mati masuk surga, biasanya. Aduh, jadi saya pikir-pikir ya udahlah. Saya makan selesai. Nah, dia duduk di bagian pojok. Jadi kalau dia keluar tuh langsung ke kasir gitu. Nah, saya makan di sini, sengaja saya makan di sini ngadep ke TV. Karena saya makan di situ pasti ketemu kan. Jadi saya makan di sini. Dia nggak mungkin ngelak lah. Dia langsung bayarnya harus begitu. Jadi saya nonton TV. Jujur ya. Sepanjang saya nonton TV, saya nggak ngerti itu TV apa caranya. Di sini getarnya kenceng banget. Karena waktu saya makan gitu, saya rasa kayaknya dia liatin saya. Ya biasa aja kali, yo tolong. Nggak, ini perasaan saya. Jadi waktu saya lihat gitu, kan dia lihat saya nunduk. Kan kalau orang lihat kan kita rasa ada sesuatu yang pernah lihat kita kan. Udah, selesai nih. Dia tiba-tiba dia jalan, dia udah selesai, dia jalan, harusnya dia lurus. Dia nggak, dia muter. Wah ini bahaya nih. Makin getar saya nih. Waduh kacau. Minyak wanginya udah terasa banget. Waktu di depan saya tiba-tiba dia berhenti di depan saya bilang gini. Makan nasi merah ya, orangnya sehat ya. Wah ini bukan jemaat nih, Tante Potifar nih. Udah jangan munafik lah. Apakah saya getaran? Ada getaran saya. Ada hasrat mau kenal sama dia? Ada saya. Ada pengen tahu siapa dia? Ada saya begitu. Perasaan itu ada, saya normal. Saya jalan sama istri saya di mall, saya selalu bilangin, tuh lihat mah, anak-anak masih satu cantik-cantik, istri saya bilang, puji Tuhan Pak, lu normal. Bagus. Saya paling kesel kalau ngeliat suami ngomong, tenang mah, semua jelek, hanya kamu yang cantik. Munafiknya minta ampun. Hati-hati tuh, suami gitu main belakang tuh biasanya tuh. Main belakangnya kuat tuh. Kamu paling cantik mah, bohong. Bohong pasti itu. Fakta, kamu cantik mah. Yes, di rumah. Jemaat di sini pinter ya. Kalau mau ketawa mikir dulu ya. Oh, ini cocok. Baru gitu ya. Kelihatan orang pinter semua. Dia jalan, dia lewat, dia keluar. Selesai nih, keluar nih, habis. Nggak lama, 7-8 menit kemudian, tukang parkir datang masuk ke dalam, kasih kertas.
Pak, tadi itu ada ibu cantik naik mobil mewah Pak, titip kertas saya ini. Pikiran saya positif, pokok doa. Saya buka di dalam, nomor telepon, pin BB, di bawah ditulis call me. Apa perasaan saya? Geternya minta ampun. Ayo, kira-kira kita hubungi dia nggak? Cantik ya minta ampun. Minyak wanginya pasti mahal punya. Mobilnya mewah. Pikiran saya nih, ibu-ibu nih, pejabat pasti kesepian. Kasihan nih. Jadi apakah saya mau take it nih? Saya foto, saya kirim ke istri saya, ke WhatsApp istri saya. Istri saya tanya, ini nomor telepon apa? Saya telepon dia, saya cerita seperti apa yang saya cerita ke bapak-bapak sama ibu. Tahu nggak istri saya bilang apa? Jangan macam-macam. Kalau macam-macam saya nggak kasih tahu kamu mah. Ingat kenapa saya kasih tahu dia? Kalau mau ikut ayat ini, saya nggak perlu kasih tahu dia. Tapi ini masalah prinsip, maka saya kasih tahu dia. Kadang-kadang apa? Tidak ada satupun di tempat ini yang kuat. Kita punya kemungkinan untuk jatuh. Maka jangan membuat diri kita kuat, pasti besok engkau akan jatuh. Tapi buat diri kita tak berdaya, tanpa Tuhan yang intervensi dalam diri kita. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Maka handphone saya selalu saya taruh di rumah itu bebas, istri saya boleh cek di mana aja. Karena Anda dapat SMS, sekarang kan SMS banyak yang nakal ya Pak, invite cewek ini bisa dipakai. Sekarang gitu loh masuk ke handphone kita begitu kan. Kalau kita gatel pasti kita invite dia, benar kan? Ini ada jemaat SMS saya Pak, udah check-in hotel di Bogor. Suruh saya datang ke situ. Saya bilang, saya pendeta. Iya Pak, saya tahu Bapak pendeta, maka saya undang saya. Ih, kenapa begitu? Kalau tidur sama pendeta katanya dikuduskan. Ini pengajaran dari mana nih? Yang baca SMS itu siapa? Istri saya. Dia kasih tahu saya. Loh, di sekitar kita ini tantangan. Jangan bilang kita kuat. Hal-hal yang prinsip kita harus bicara. Hal-hal yang tidak prinsip tidak perlu bicara. Jangan membuang-buang energi untuk membahas yang gak penting. Tapi yang penting kita harus bahas. Bukan buang energi, tapi kita harus kasih spend time di situ. Untuk apa? Untuk masalah yang serius. Yang setuju katakan. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yuk kita baca 5, 6, dan 7. Kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Ayat 5. 1, 2, 3, ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan, untuk itu, sesudah itu kami, hebat loh, ini dia alasannya kenapa Abraham gak mau ngomong sama Sarah, ini dia alasannya, dia ngomong sama kedua bujangnya, kamu dan keledai ini di sini, kalimatnya aku dan anak ini kalimatnya jamak, kami akan pergi ke sana untuk berdoa. Dan kami akan balik lagi datang ke sini. Artinya Abraham tahu persis bahwa Ishak tidak mungkin jadi dipersembahkan. Hari ini yang dibutuhkan iman seperti ini. Kita nggak tahu ekonomi ke depan, tapi saya yakin pasti Tuhan akan tolong kita. Kita nggak tahu nanti keluarga kita bagaimana, pasti saya yakin Tuhan akan tolong kita. Maka hari ini kita harus punya iman. Tuhan mampu untuk menyediakan segala sesuatunya. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Aduh, saya waktu pakai narkoba udah mau mati. Dokter bilang, aduh nih tante, maaf ya bu, anak ibu nih udah hilang harapan. Ibu saya bilang, saya yakin pasti dipulihkan. Orang tua saya punya anak 5 orang laki-laki, 3 orang overdosis. 2 di Amerika, 1 dideportasi di Amerika, karena di sweeping di DA di Amerika, tendang, karena dia drugs dealer di sana. Balik dia, yang 1 paling kecil sekarang jadi warga negara di Amerika. 3 orang hidup hancur-hancuran, pulang sampai sini. Papa bilang apa? Tuhan janji sama saya. Anak saya pasti dipulihkan Tuhan. Berapa tahun? 17 tahun. Doa orang tua supaya dipulihkan anak-anaknya 3 orang. Nggak gampang loh. Doakan. Didoakan terus. Tiap kita pulang dari diskotik, papa bilang begini, aku yakin kamu dipulihkan. Aku yakin dipulihkan. Nggak pernah ngomong negatif papa saya. Dia peluk, saya yakin kamu dipulihkan. Yakin dipulihkan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan jangan angkat nyawaku Tuhan. Aku mau lihat anak-anakku semua dipulihkan Tuhan. 17 tahun Tuhan jawab doa itu. Nomor 1 dipulihkan, nomor 2 dipulihkan, saya nomor 4 dipulihkan. Semua kami sudah dipulihkan. Sekarang saya tanya sama papa saya, semua sudah dipulihkan, kapan papa mau dipanggil Tuhan? Papa saya umur 83 tahun sekarang. Mama saya 75 tahun, oma saya 100 tahun. Masih hidup mereka. Tidak ada sakit penyakit. Papa saya bilang apa? Saya mau 5 orang semua jadi pendeta. Supaya saya tutup hidup saya di dunia ini. Saya mau lihat ada 5 pendeta yang ada di samping peti jenazah saya. Saya bilang, Papa,
Udah mati mau tahu-tahuan aja. Tapi itu iman orang tua begitu. Jadi saya mau sampaikan, kalau saya kuat hari ini, karena saya punya orang tua yang takut Tuhan sih. Harusnya kita sebagai anak, ingat baik-baik menjadi anak. Jangan sombong. Kita bisa begini hari ini karena ada orang tua kita yang takut Tuhan. Kalau orang tua takut Tuhan, anak takut Tuhan. Dapat mantu takut Tuhan, punya cucu takut Tuhan. Generasi berikut takut Tuhan, terus takut Tuhan. Jadi ketika tinggalkan dunia, saya yakin keturunan kita sampai selamanya takut Tuhan. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Aku akan pergi ke sana dan aku akan balik lagi. Balik sini, ini iman yang teguh hari ini. Yang setuju katakan, tidak boleh ada kata pesimis, tidak boleh ada kata keraguan. Kita yakin Allah sanggup memulihkan keluarga kita. Allah sanggup untuk memulihkan segala sesuatu. Yang setuju katakan 6, 7, 8. 1, 2, 3, ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan apa? Ayat 7 kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, 1, 2, 3, ya. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya apa? Yuk kita buat ilustrasi sederhana. Saya Abraham, ini ada Ishak nih. Ishak ditaruh kayu di bahunya dia. Terus kemudian dia jalan berdua. Yang tahu dipersembahkan hanya Abraham. Ishak nggak tahu. Di tengah jalan Ishak ngomong sama Abraham, Pak, itu udah ada kayu sama api. Siapa yang dipersembahkan? Pertanyaan itu diberikan kepada bapaknya dan bapaknya tahu bahwa dia yang akan dipersembahkan. Itu nggak gampang. Anak kita sakit keras, dokter vonis bahwa dia penyakit mematikan. Yang tahu hanya kita sebagai orang tua. Terus anak kita datang ngomong, Pak, aku ini sakit apa? Aku yakin Tuhan pasti tolong kamu. Istri kita, suami kita sakit keras dan kita tahu sebagai pasangan hidup. Dan kita bilang, pasti Tuhan tolong kamu. Itu gak gampang. Mengalahkan ego, mendahulukan iman yang kuat dalam posisi itu. Dan ketika jalan, Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran itu. Artinya, iman kita hari ini, dengan jangan hanya umum, tapi harus spesifik. Tuhan yang menyediakan korban bakaran itu dan saya yakin dan percaya. Iman seperti ini harus dibutuhkan di hidup kita masing-masing. Yang setuju katakan, Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya udah mau gila datang ke rumah sakit jiwa. Dokter itu bilang sama mama saya, Ibu minta maaf, saya tidak vonis, tapi anak ibu kalau gak gila mati. Saya dengar kok gila saya. Masuk ke dalam mobil saya tanya mama, Ma, itu dokter kok bilang saya gila? Enggak, dia yang gila, bukan kamu. Hati ibu tuh bagaimana? Saya dengar jelas dia ngomong gila buat saya. Makanya ibu saya cat, kamarnya warna hitam semua. Kamar saya warna hitam. Karena dia bilang apa? Saya gak mau anak saya gila di luar. Saya mau anak saya gila di dalam rumah. Ibu saya yang pelihara saya untuk supaya tidak gila. Maka hari ini saya ada di tempat ini begitu. Setiap hari dia menangis lihat saya. Dia saya meraung seperti binatang di situ. Dan saya menganggap semua orang akan bunuh saya. Seperti orang gila saya. Tidur air liur saya bukan dikit lagi tapi udah banyak sekali. Saya udah ngomong kiri kanan tembok sekali. Ibu saya bilang, aku yakin kau dipulihkan Tuhan. Gak gampang saudara. Tapi hari ini kita diperhadapkan oleh sebuah situasi. Tidak semua yang baik menurut kita itu baik bagi Tuhan. Tapi bahkan yang buruk pun bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan. Jadi kalau kita usaha lagi turun, tunggu pasti Tuhan akan angkat. Ketika lagi di atas, tunggu aja diizinkan ada masalah. Hidup itu ada check and balancing kok. Ada saatnya kita masuk dalam padang gurun, tapi diizinkan masuk dalam tamannya Tuhan. Kalau sudah di taman Tuhan, diberikan juga ada kekeringan, tapi Tuhan selalu siapkan segala sesuatu. Ada mana, ada burung puyuh, ada tiang awan, ada tiang api. Pertolongan Tuhan ya dan amin. Sampai hari ini pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, kita baca yuk ayat berikutnya. Ayat berapa sekarang? 9. Ayat 10 aja, 11 dan 12 kita akan baca. Waktu terus berjalan ya, kita akan baca ya. 1, 2, 3, ya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya. Lalu ia mengambil pisau untuk, wah ini kalau dibuat film bahaya nih. Nggak main-main loh. Abraham bilang apa? Tuhan yang akan menyediakan. Tapi sekarang Ishak ditaruh untuk dipersembahkan. Di mana? Gunung Moria. Bukit Moria. Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah pergi ke Israel,
Itu sekarang Dome of the Rock, kubah emas itu. Itu disebut dengan Bukit Moria, di atas pegunungan Yudea. Oke, lihat baik-baik. Di Dome of the Rock, kubah emas itu, titik sentral untuk pertemuan 3 benua besar. Oke, Eropa, Asia, dan Afrika. Yerusalem sebagai titik sentral untuk Eropa, Asia, dan Afrika. Kota itu kota kecil, tapi menjadi perebutan untuk agama besar. Khusus di Dome of the Rock, ada Muslim di dalamnya, dan kemudian ada Yahudi di dalamnya. Bagi orang Yahudi, itu tempat Ishak dipersembahkan. Bagi orang Yahudi di masa lampau, itu tempat tabut Allah taruh di situ. Di tabut Allah ada 3 item. Yang pertama adalah mana, disebut dengan sola gracia. Di situ ada tongkat juga di situ, itu disebut dengan sola fide. Di situ ada 2 loh batu. 2 loh batu dipecah. 1 loh batu isinya 1-5 hukum. Loh kedua 6-10 disebut dengan sola scriptura. Maka sola fide, sola gracia, dan sola scriptura digabung menjadi solideo gloria. Maka tempat itu menjadi tempat yang sangat suci bagi orang Yahudi. Tapi bagi orang Muslim, Muhammad lahir di Mekah 572, meninggal di 632. Udah percaya aja ya. Percaya aja. Mukanya kayaknya gak yakin banget begitu ngeliat saya. Saya rasa kayaknya gak ada kurang keyakinan gitu. Muhammad lahir di tahun 573, meninggal di 632 di Madinah. Sebelum dia meninggal, dia take off pakai burak. Burung yang berbesi. Dia take off pakai burak dan dia landing di Dome of the Rock. Diakui di situ ketika dia landing dan kemudian dia take off, dia dapat revelation. Dan dia dapat Al-Quran itu, dia turun lagi dan kemudian dia balik lagi ke Madinah. Ketika dia meninggal, di abad ke-7, abad ke-8, teman-temannya buat sebagai Al-Quran. Masuk hadis dan bentuk kais, selesai. Sedangkan Alkitab sudah ditulis pada abad yang ke-4. Sedangkan Al-Quran tulis pada abad ke-8. Dan abad yang ke-15 mesin cetak jadi, maka semua dicetak. Alkitab ditulis pada abad yang ke-4, mereka di abad yang ke-8. Ini tempat menjadi tempat sentral keributan luar biasa. Kalau dari Dome of the Rock itu ditarik bentang ke kanan dan ke kiri, di situ ada 2 perebutan, yaitu Katolik dan Protestan ada di dalamnya. Ada Via Dolorosa, ada Nativity. Yesus terangkat di situ. Artinya, Yerusalem adalah tempat sentral. Dan disitulah nanti Allah akan datang. Terus bagaimana dengan kita? Nggak usah pusing, nanti di take off dibawa ke sana. Ini konsep yang harus dibangun. Abraham itu serahkan Ishak ada di Bukit Moria itu. Dan saudara tahu, Bapak Ibu Saudara, dia tidak main-main untuk tidak mempersembahkan Ishak. Dia taruh, dia ambil pisau, dia mau potong. Dia mau potong siapa? Ishak. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tepat. Orang yang tidak mau bekerja, tidak dapat makan. Maka firman Tuhan katakan apa? Marilah yang letih lesu dan beban berat. Jangan datang pada Tuhan kalau belum letih. Jangan datang pada Tuhan kalau belum berat. Tuhan ajarkan kita untuk bekerja. Lepas daripada itu, Tuhan akan mencukupkan tepat pada waktunya. Yang setuju katakan, berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-11, tetapi malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, sahutnya, ya Tuhan. 12, bahwa engkau takut dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang hebat ya. Saudara perhatikan baik-baik. Kita kritis ya. Ayat 10, 11, 12 ada miss di situ. Missnya apa? Waktu Ishak dipersembahkan, waktu mau dibunuh gitu, malaikat bilang, Abraham, Abraham, aku tahu imanmu, engkau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu. Pertanyaan saya, kok tidak ada Ishak di situ komplain? Ini pertanyaan menarik nih. Harusnya waktu mau dibunuh gitu, Abraham ngomong, Ishak langsung ngomong, Pak kok jadi saya sih? Katanya ada domba, kenapa jadi gue? Kalau zaman sekarang di foto tuh, di FaceTime tuh, lihat. Ini logika aja nih. Kenapa Ishak gak komplain di ayat 10, 11, dan 12? Kenapa Ishak gak komplain? Harusnya Ishak ngomong, kenapa jadi saya yang dipersembahkan? Kalau Papa bilang tadi ada orang yang akan dipersembahkan, ada korban dipersembahkan, kenapa jadi saya yang dipersembahkan? Jadi saya yakin Abraham mau bunuh itu gak main-main. Tapi Ishak pasrah begitu. Kenapa begitu? Karena dia yakin bapaknya benar. Kenapa begitu? Karena Ishak pernah dengar di ayat yang kelima tadi. Dia bilang apa? Aku dan anak ini kami akan pergi berdoa dan kami akan balik lagi. Jadi Ishak santai aja. Karena kenapa? Dia yakin bapaknya bahwa dia kembali. Mungkin Ishak ngomong, yang di sini Pak. Apa yang di sini Pak? Terserah Bapak. Pilih aja Papa maunya yang mana. Oke. Berkatnya buat kita apa? Anak-anak kita hadir tempat ini dengarkan firman Tuhan. Dia punya masalah, kita hanya ngomong gini kok. Kamu pernah dengar gak firman itu ngomong apa? Kamu yakin aja itu. Hari ini kita hidup karena firman Tuhan kok. Kita hidup bukan kata-kata orang, tapi kita hidup apa kata firman Tuhan.
Saya mau sampaikan, tidak semua pembicara ngomong benar. Tapi apa yang firman katakan pasti benar. Khusus untuk di GB ini, pasti benar semua ngomongnya. Tolong mereka. Amin gak nih? Loh iya kan. Jangan ngomong terus berkat. Izinkan juga dong masuk dalam penderitaan. Jangan ngomong terus penderitaan dong. Harus juga ngomong terus berkat dong. Kalimatnya begitu. Tadi pagi saya bilang begini. Kalau kita sakit, udah bertahun-tahun gak sembuh. Stop untuk minta sembuh. Jangan lagi minta sembuh. Kita mati bukan karena penyakit. Kita mati bukan karena kecelakaan. Tapi kita mati karena memang sudah waktunya Tuhan. Jadi berdoa, Tuhan, kalau penyakitku gak sembuh, ajar aku untuk semakin mencintai Tuhan lewat penyakit ini. Aku mau makin dekat dengan Tuhan. Lewat penyakit ini aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Itu top, paradigma kita diubah oleh Tuhan. Jangan mendahului Tuhan kalau Tuhan belum memutuskan segala sesuatu. Tetangga saya di Karawaci, saya tinggal di Lipo, Karawaci. Bapaknya udah masuk ke ruangan ICU. Anaknya datang sama saya berdoa untuk penyerahan. Saya paling males nih kalau berdoa untuk ngangkat nyawa orang. Karena jemaat lebay bang. Jemaat dia pikir pendeta bisa berdoa angkat roh orang. Nggak bisa kita begitu. Pak, di ruangan ICU. Ada kokonya, ada cicinya, ada adeknya. Yang kokonya itu ngomong begini. Adek cewek satu ada. Kokonya bilang begini, Pak Pendeta, ini papa udah lama di ICU pak. Satu, dana kami berkurang. Yang kedua, kayaknya papa udah capek nih pak, angkat aja. Bapaknya ditaruh selang semua segala macam. Jadi pak doakan pas supaya diangkat. Itu bapaknya gak bisa ngomong kan. Taruh selang, mungkin bapaknya kurang ajar nih anak. Terus saya doanya bagaimana? Apakah saya bilang Tuhan angkat nyawa dia? Bapaknya masih matanya ngeledap-ngedip ngeliat saya. Saya mau bahaya nih. Saya bilang sudah angkat ya. Nggak mau saya. Doa saya apa? Tuhan, anak mereka ini Tuhan. 3 orang anak mereka bersepakat. Bahwa papanya ini terlalu lelah dalam hidup begini. Kalau Tuhan izinkan, maka yang terbaik dari Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kakaknya tanya, kenapa Pak Pendeta ngomong, Bapak juga dilibat? Enggak, kan kalian sepakat, saya enggak sepakat. Kalau ada apa-apa dia yang tanggung jawab, maksud saya begitu loh. Mungkin bapaknya langsung bener juga loh ya, gitu. Aduh berdoa butuh hikmat lah. Ada anak orang kaya, anaknya ketemu di diskotik overdosis meninggal. Terus mau tutup peti, bapaknya orang tuanya nanya sama saya, Pak Pendeta, Bapak kan mantan narkoba? Iya. Terus kenapa Pak? Anak saya mati karena di diskotik, kira-kira masuk surga nggak? Itu pertanyaan yang sulit saya jawab. Pak tolong doakan, saya doanya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat anak ini Tuhan. Apapun keputusannya, aku tahu Tuhan. Itu yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Surga ya Pak, terserah Bapak imannya sampai di situ, silakan. Saudara bilang dia masuk neraka, ketemu di surga nggak boleh komplain. Saya pengen tahu hidup kita. Sebelum kita akhir hidup, bisa jadi dia bertobat. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tidak ada satu orang pun. Mystery of God. Jangan cari tahu pikiran Tuhan. Ketika engkau cari tahu pikiran Tuhan, kita sudah seperti penasihatnya Tuhan. Benar kan? Orang yang sakit, tuh saya cerita dulu tuh. Udah. Kakaknya langsung bilang gini sama adanya. Kamu cari peti jenazah. Kamu cari rumah duka. Hebat loh. Kayak tahu dia langsung meninggal nih. Bapaknya di ruangan ICU. Saya kaget dengerin. Pak Pendeta, saya pulang. Saya sama istri saya pulang. Mama kita pulang mah. Kita gak ikut campur urusan itu. Saya pulang. Nggak lama sampai di rumah saya ditelepon. Sama tuh kokonya. Pak Pendeta, datang Pak ke sini. Kenapa? Adik saya udah dapat peti jenazah. Bagus. Terus bagaimana? Pulang sampai di rumah mandi keluar jatuh meninggal Pak. Hah? Meninggal? Iya. Jadi gini Pak, peti jenazahnya dia pakai, rumah dukanya buat dia. Oke. Jadi besok di kuburin ini adanya yang beli peti jenazah. Makanya jangan beli peti jenazah lewat lu ntar. Kalau belum waktunya, saya mau kasih tahu, itu Bapak bagaimana? Hidup. Sembuh? Sembuh tuh Bapak. Sekian tahun kemudian baru meninggal Bapaknya. Tapi dia hidup menyaksikan anaknya dikubur. Jangan mendahului pikiran Tuhan. Kita pikir nih orang udah tua, kayaknya sebentar lagi dipanggil. Tunggu yang muda cepat dipanggil Tuhan. Tapi saya lihat wajah-wajahnya 120 tahun dipanggil Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini semua karena Tuhan lah. Semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Yuk kita lompat yuk, 13, 14 kita harus selesai. Habis waktunya, pas. Udah dikedap-kedip tuh. Ayat 13. 1, 2, 3, ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar
Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti apa? Sekarang saya mau tanya, domba itu sudah disiapkan sebelum Ishak dipersembahkan atau pas Ishak dipersembahkan, domba itu disiapkan? Yang kedua yang benar. Artinya apa? Tidak pernah Tuhan itu terlambat. Tepat pada waktunya dia akan memberikan jalan keluar. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Abraham katakan, Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kita anak Tuhan. Jangan takut dengan apapun, pasti tepat pada waktu Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita melayani Tuhan juga begitu kok, nikmati aja. Orang tanya, pendeta gajinya apa? Berapa? Unlimited. Saudara lihat saya susah? Enggak juga kan, perut gede begitu. Kita pelayanan aja di mana-mana. Kita pelayanan ke desa-desa kok. Badan misi saya begitu. 17 tahun kita di badan misi. Tadi pagi saya bilang, semua pengusaha bisa bantu saya. Tapi saya cari tahu dulu kerjaan dia benar apa enggak. Kalau hasilnya enggak benar, saya enggak mau terima. Karena kenapa saya enggak mau jadi racun dalam usaha saya, pelayanan saya. Enggak semua harus diterima. Tapi kalau kamu mau bantu saya, cuma satu kata saya bilang, siap diaudit saya 1 tahun. Habis. Kita pelayanan ke desa-desa nih. Kita tabur kok di desa tuh. Mau bawa uang berapapun habis. Datang kita bantu selesai. Pelayanan dari Kupang ke Rote. Pulau Rote itu pulau masuk lagi sana dekat sama Darwin, perbatasan. Naik kapal cepat. Nakodanya bilang, Pak, pendeta saya mau tanya, di sini pada bisa berenang semua? Bisa. Padahal teman saya ada yang nggak bisa. Ini ombak tinggi Pak, 5 meter Pak. Saya tanya sama nakoda, lolos nggak? Jika Tuhan mengendaki, bagus. Ini jemaat lagi tunggu untuk KKR nih. Saya bilang kita berangkat udah. Pasang pakai pelampung semua. Kita berangkat 1 jam nih. Pas di tengah laut saya baru kelihat ombak 4-5 meter. Warnanya bukan biru lagi, hitam. Pas saya lihat ombak begitu saya bilang Tuhan Yesus. Teman saya di dalam, Pak bagaimana nih Pak? Tenang. Kalau saya nggak bisa berenang Pak, saya tolong lempar ke laut. Setelah itu kita urus masing-masing. Kan semua pakai pelampung, pokoknya jangan ada gerakan, santai aja udah. Saya lihat ombak, pas saya masuk ke dalam ombak itu, air jatuh langsung di fiber, bus, masuk lagi ke dalam, dia naik lagi, turun lagi begitu. 30 menit begitu. Antara hidup sama mati beda tipis. Yang ingat saya istri anak, begitu terus loh. Wah nih, tapi hati saya, pasti Tuhan tolong. Karena saya tidak datang ke sana untuk cari yang gak benar kok, saya cari ke sana untuk cari yang benar. Sampai di dermaga hati kita tenang lah. Khotbah malam hari. Jangan takut dan jangan gentar. Karena Tuhan menyertai engkau. Itu khotbah untuk menguatin saya balik lagi. Itu khotbah untuk hibur diri sendiri itu. Saya balik sampai di Kupang, pulang naik Batik Air, penerbangan 2,5 jam. Lelah, capek ya, kita tabur berkat di sana. Tiba-tiba ada seorang anak muda pakai celana pendek. Dari jauh tak panggil, kakak. Tuh logat orang Kupang gitu Pak. Dia kalau ngomong sama air laut sama desirnya sama kencang. Kakak. Wih kakak semua. Peluk adek. Waduh saya bilang peluk. Jadi saya peluk dia. Minta doakan saya. Dari casingnya tidak meyakinkan. Saya mau berkati kakak. Oh iya, dia kasih saya amplop. Makasih ya. Iya. Ini dari adek, iya. Usaha kecil-kecilan kakak. Oh iya. Masukin dalam tas, selesai. 100.000 lah paling. Pulang saya. Naik atas pesawat. 1 jam tidur, bangunin pramugari makan. Sambil dengerin musik, santai. Teman-teman saya bilang gini, Pak, kalau bisa setiap tahun Pak kita datang ke sana. Siap. Sorry ya, saya gak kasih apa-apa mau kamu. Upahmu berkat di surga. Tim pelayanan saya bilang apa? Upahmu besar di surga semua ya. Tenang aja. Pokoknya kita datang kosong, pulang kosong. Datang berisi pulang kosong. Udah santai nih. Saya ingat tuh amplop. Saya ambil tuh amplop dari tas. Saya sobek. Kayak kertas. Saya sobek. Saya lihat ada cek. Pas saya lihat cek ini, kaget saya. Mau tahu jumlahnya berapa? Ya ampun Tuhan tolong. Kok matanya melotot begitu sih Pak Bu? Udahlah itu urusannya saya sama Tuhan aja lah. Saya bilang sama tim saya, saya dapat berkat loh. Dia tulis nih untuk persembahan kalian nih. Kalian lihat casingnya tidak meyakinkan kan? Yes. Tapi dia kasih dengan jumlah sekian. Katu kebanyakan, saya tutup lagi kalau kebanyakan. Turun dari pesawat kita cairkan, kita bagi.
peristiwa itu bukan sekali saya alami. Berulang-ulang kali saya alami seperti itu. Bukan sekali, berulang kali. 17 tahun, mungkin sampai ratusan ribuan kali saya mengalami hal demikian. Pelayanan ke kampung selesai, mati tuh lampu mobil semua segala macam. Saya bingung bagaimana keluar kiri kanan jurang. Kita nggak bisa, kita stuck di tengah jurang, nggak bisa buat apapun. Tapi tiba-tiba sepertinya Tuhan datangkan bulan itu, terangkan jalan itu. Dan seperti di siang hari saya jalan. Tuhan buat segala sesuatu luar biasa. Hari ini jangan kerdil melihat kuasa Tuhan. Jangan kerdil melihat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Iman kita harus diletakkan pada Dia. Yang setuju katakan. Ayat 14 terakhir. Yuk, terakhir. Dah selesai pulang. 1, 2, 3. Ya, dan Abraham menamai tempat itu. Tuhan menyediakan Yehova Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan. Sekarang saya mau tanya, peristiwa ini kehendak Tuhan? Saudara ketemu saya kehendak Tuhan? Saya ketemu saudara kehendak Tuhan? Yes. Artinya cuma satu kata. Mengerti kehendak Tuhan. Yaitu membicarakan kebenaran Tuhan dengan jujur. Maka engkau hidup semakin hidup takut akan Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita Allah ada bersama dengan kita. Dan kita siap masuk dalam long weekend. Menikmati kebersamaan dengan keluarga. Istri dan anak dan suami. Dan kebersamaan kita di waktu yang akan datang. Saya yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita.